Adalah pertunjukan silat dari anak-anak anggota Pagar Nusa NU. Ini merupakan kelompok bela diri yang berada di bawah kepengurusan PBNU. Nah, sudah hadir Ketua Umum Pagar Nusa NU Gus Nabil Harun. Selamat malam Gus. Mana Gus? Sudah ada di sini. Gus Nabil, boleh cerita mengapa orang bangga bisa masuk Pagar Nusa? Karena dengan masuk Pagar Nusa dia menjadi pagar NU dan pagar bangsa. Oh. Dia yang menjaga. Betul. Menjadi pagarnya ya. Betul. Tapi kalau aku nanti selain Fatayat aku bisa pilih, boleh pilih nggak? Kalau misalnya Fatayat, Banser. Tapi Mbak Bersih, Gus Nabil nanti pulangnya tolong saya dibarengi ya. Biar saya nggak dibully lagi, karena dilindungi. Siap. Pagar Nusa ini tapi tidak saja sekedar bela diri, ternyata menyimpan satu kisah yang cukup mengharukan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kisah salah seorang anggota Pagar Nusa berikut ini. Di dalam Nahdlatul Ulama ada beberapa badan otonom. Pencak silat Nahdlatul Ulama diberi nama Pagar Nusa, didirikan oleh Gus Maksum Jauhari Lirboyo Kediri. Kader-kader Pagar Nusa mempunyai tekad mengabdi kepada Nahdlatul Ulama tanpa batas, pengabdian yang tanpa pamrih dan tanpa batas. Apapun risikonya, Pagar Nusa selalu siap mengawal para ulama, mengawal negara, mengawal bangsa, berangkat dari prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara aktivis Pagar Nusa ada seorang bernama Sutrisno. Dia menghabiskan hidupnya aktif di dalam Pagar Nusa. Kemudian Allah menghendaki memanggilnya dalam keadaan sendirian. Sudah 2 hari jenazahnya tidak ada yang mengenal, kecuali setelah ada yang melihat dia punya sertifikat Pagar Nusa. Segera jenazah diurus dan alhamdulillah selesai. Dia bawa ke daerah aslinya yaitu Lampung dengan semua ditanggung oleh Lazisnu atau NU Care. Dia meninggalkan 2 anak yang sudah saatnya harus belajar sekolah. Alhamdulillah 2 anak tersebut sudah belajar di pesantren saya At-Taqafah di Ciganjur. Alhamdulillah NU Care, Lazisnu juga memberi santunan kepada 2 anak ini karena mengingat jasanya almarhum yang sangat-sangat mencurahkan dedikasinya, loyalitasnya terhadap Pagar Nusa. Jadi Pak Kiai baru ketahuan bahwa jenazah itu dari suratnya dia seorang Pagar Nusa, anggota Pagar Nusa. Sebelumnya nggak ketahuan. Ketahuan. Jadi berkat sertifikat Pagar Nusa terus akhirnya dia bisa dikubur. Bisa diurus. Saya mikirnya ketuanya nanti Pak Kiai. Saya yakin ketuanya nanti masuk surganya itu terlambat.
Soalnya dia di pintu surga nyatetin sertifikatnya Pagar Nusa mana. Kalau ada masuk. Akhirnya dia masuk surganya terlambat sekali. Karena sibuk daftarin. Sibuk daftar, sertifikatnya ada enggak? Kita juga tahu soal tidak saja Pagar Nusa, ada beberapa organisasi di bawah kepengurusan PBNU, ada Fatayat, ada Muslimat, ada IPNU, Pagar Nusa, ada Banser, favorit saya Banser. Ya, ya pasti Banser favoritnya Rianto. Iya, kita mengenang juga memberikan penghormatan pada almarhum Rianto yang wafat karena ikut menjaga gereja waktu itu dari ledakan bom. Inaya bisa ceritakan, mengingatkan kita kembali tentang almarhum Rianto? Rianto adalah seorang banser di Mojokerto yang pada tanggal 24 Desember tahun 2000 itu menjaga salah satu gereja di Mojokerto sana, yang kemudian ternyata di bangku belakang pada saat dia periksa dia menemukan plastik yang isinya bom, lalu akhirnya dibawa supaya tidak meledak dan melukai banyak orang. Tapi pada saat membawa bom itu meledak kena dirinya, dia hanya meninggal dengan menyelamatkan gereja tersebut. Hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum. Kita semua mendoakan almarhum dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Pak Kiai, mengapa Banser dalam hal ini merasa perlu ikut menjaga tempat ibadah agama lain? Karena ajaran Nahdlatul Ulama mayoritas harus melindungi minoritas. Itu yang menarik bagi tamu-tamu yang datang ke kantor saya. Dimanapun dunia ini, mayoritas itu pasti menginjak yang minoritas. Minimal meremehkan minoritas lah. Kecuali NU. Prinsip NU, kami mayoritas memberi pelindungan kepada minoritas. Tapi saya yakin Mbak Rosi, nanti itu pada saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun, anjingnya mati masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga jaga ulama, apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Oke, malam hari ini saya juga bergabung. Saya ingin mengundang Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin. Saya ingin tahu seperti apa yang akan dibikin dalam rangka 94 tahun NU di sana. Selamat malam Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rosi. Iya Gus, di sini ada Pak Kiai, Pak Said Agil, ada Gus Reza, ada Mbak Inaya. Mau menyapa sedikit? Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Waalaikum. Pangestunipun Yai. Gus Yassin, ini 94 Ya. tahun NU. Apa artinya buat seorang Gus Yassin? 94 tahun usia yang tidak muda, usia yang sudah tua. Jadi butuh anak-anak muda biar NU tetap muda. Butuh anak-anak muda supaya NU tetap muda. Iya. Wow. Ya, seperti yang dikatakan oleh Gus Reza. Subhanal yaum rijalul ghad. Apa tuh artinya? Artinya apa? Coba saya tanya. Kalau benar Tanya sama Gus Reza. Oh, oke. Apa artinya Gus Reza? bagus sekali, saya khawatir digitukan lagi nanti. Nggak, kali ini enggak. Yuk, apa artinya? Pemuda hari ini adalah pemimpin kita masa depan. Contohnya seperti Gus Yassin. Saya ini heran sama Gus Yassin. Gus Yassin itu nggak pernah yang namanya kuliah di jurusan politik, nggak pernah juga kuliah di jurusan mencalonkan diri jadi seorang pejabat. Tapi barokahnya NU, dia memiliki ilmu untuk menjadi seorang pejabat. Wakil gubernur. Wakil gubernur lagi. Gus, belum ada jurusan nyalon gubernur, nggak ada Gus. Terus jurusannya kemana Gus? Nah, jurusannya warkop Gus. Warkop. Siap, saya tunggu. Tapi menarik Mbak Rosi pertanyaannya tadi itu tentang 94
NU itu saya melihat bahwa modernisasi organisasi NU saat ini top lah. Tadi ada NU online dan lain sebagainya yang dulu orang kalau melihat NU ngelutuk, desa, gudiken, macam-macam lah Mbak. Tapi saat ini wis iso udah bisa bermain media sosial sehingga tadi disampaikan bahwa followernya terbanyak sampai 543 dan bagian 80-nya itu dari luar NU, top itu. Jadi sekarang NU, Anda merasa bangga NU semakin modern. Berarti kan ada gurauan gini Gus Yassin. Coba sebutkan ciri khas acara NU. Nah, Gus Yassin bisa sebutkan nggak ciri khas acara NU? Padahal Gus Yassin itu wong desa loh Mbak. Ciri khas NU saat ini nih Mbak. Kayak saat ini ciri khas NU. Ditanya jawabnya ngalor, ditanya ngidul jawabnya ngetan. Ini saya lagi yang kena ini, tapi Gus Yassin ini. Tidak keluar dari esensinya. Oke, itu ya kayak gini ya. Berarti soalnya ada begini, gurauan yang begini, sebutkan 3 jenis acara atau 3 karakter acara NU. 1, selalu telat. 2, sound systemnya kresek-kresek. 3, selesai acara nombokin. Ya. Yang pertama kita sudah buktikan bahwa acara Rosi kali ini tidak telat, tetap jam 20.00. Suaranya jelas. Berarti ini NU-nya udah keluar dari tradisi. Terakhir buat Gus Yassin, melihat anak muda NU dan perpolitikan saat ini. Ya. Kalau kita lihat NU dengan politik, kita tidak bisa memisahkan. Yang pertama, berdirinya negara Indonesia juga dari NU. Artinya keterlibatan NU itu ada. Dan itu juga sebenarnya sudah sejak lama. Pendiri NU yang memperjuangkan dengan Pak Soekarno. Dan saat ini pun politik Indonesia itu kan lagi trennya satu Mbak. Apa tuh? Yaitu nasionalis religius. Itu sebenarnya sudah lama didam-idamkan oleh NU dan diimplementasikan di NU sejak lama. Akan tetapi saat ini diunggah lagi oleh Kiai Maimun Zubair yang memberikan garis besar bahwa politik itu harus ada nasionalis dan NU dari religiusnya itu. Jadi Anda sangat berharap dan optimis makin banyak begitu juga Pak Kiai ya, tokoh-tokoh muda NU ikut berkiprah dalam politik nasional. Gus Yassin terima kasih, besok mau bikin apa 94 tahun NU? Saya di 94 NU alhamdulillah sudah mewarnai di Jawa Tengah. Yang saat ini pada setiap malam Jumat di rumah Wakil Gubernur sudah ada Maulid Nabi. Wow. Ya, karena kita akan berpisah sekarang, jadi saya akan mengucapkan pada Gus Yassin selamat ulang tahun yang ke-94 untuk NU. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya, acara Rosi selanjutnya. Selamat malam Gus Yassin. Kami kembali saat lagi.